Sehingga Tuhan harus beracara sebagai berikut. Perhatikan baik-baik ini ya. 2 Tawari 7 ayat 13-14. Sehingga ketika semuanya jadi macet, sakit nggak sembuh, mendapat persoalan ini itu, terkadang itu bisa datang dari Tuhan. Tuhan bicara melalui firman. Lu nggak ngerti pakai firman, dia pakai peristiwa. Kita punya anak, kita ngomong baik-baik, jangan nak, itu hujan, main di luar. Dikasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali nggak mau ngerti. Biasanya orang tua yang bijak keluarin apa? Rotan, pukul. Itu namanya peristiwa. Perhatikan, Frank baca yang lantang, keras pelan. 2 Tawari 7 ayat 13. dan 14. Perhatikan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, Berkatnya macet loh. Terus dan bila mana aku menyuruh belalang makan habis hasil bumi, untung 10.000 dimakan 15.000. dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Berarti hal-hal begini datangnya dari siapa? Ulang lagi, Frank. Ayo, perhatikan baik-baik. Sehingga Tuhan harus beracara sebagai berikut. Bila mana aku menutup langit. Siapa yang menutup langit? Tuhan. Kenapa langit ditutup? Kenapa? Tidak ada hujan. Nanam apa nggak tumbuh dong, betul nggak? Kan saudara berharap hujan. Terus, bila mana? Bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Untung 1 juta, masuk rumah sakit 1.500.000. Saudara tekol 500. Mendingan gua ke gereja dah, dapat 300.000 nggak apa-apa, tapi utuh, berarti dia untung 300.000. Secara logika 1,5 juta sama 300.000 gedean mana? Jawab deh. Hari ini saya mau rubah mindset saudara, sampai saudara bela-belain buka usaha sampai jam 3 pagi, dapat 1,5 karena dia begadang. Bengek. Ya 1 juta ya tadi ya, dapat 1 juta. Masuk rumah sakit 1,5, berarti dia tekol 500. Mendingan kita santai, kita utamakan Tuhan, cari Tuhan. Untungnya memang kelihatannya 300.000, tapi utuh di tanganmu, jadi berkat. Saudara senyum, Tuhan senyumnya 2 kali. Terus? Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara kamu. Nah itu yang saya katakan, untung 1 juta masuk rumah sakit 1,5. Penyakit yang sebenarnya cuma pakai bodrek aja sembuh. Lu aja dibutain sama Tuhan, ke dokter ahli ini, habis tuh 1,5, sembuh sih sembuh. Padahal sebenarnya minum bodrek aja sembuh. Itu hikmat. Nah Tuhan maunya apa? Coba 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, Terus? merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Merendahkan diri, merasa tidak mampu tanpa Tuhan. Yang tadi saya katakan, dia diberkati, usahanya jadi lancar. Tadinya biasa aja dia dekat sama Tuhan, usahanya lancar, dia merasa dirinya mampu. Saudara harus punya ketetapan, tanpa Tuhan saya emang nggak bisa apa-apa. Walaupun saya canggih kayak apa, saya punya keran 5, usaha saya 5, tanpa sumber kita harus bilang apa? 0. Baca dari awal lagi 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, Tuhan mau apa? merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Mencari apa? Wajahku, jangan cari tangannya. Terus? Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Terus? Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Nah ini perhatikan ya. Serta memulihkan negeri mereka. Tuhan minta 3 hal. Apa? Dan umatku atasnya namaku disebut. Apa artinya? Melibatkan Tuhan. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Semua ini karena berkat Tuhan. Tangkap ini. Ini namanya orang yang akan bersuka cita selalu kepada sang sumber berkat. Terus merendahkan diri. Berdoa. Cara doamu, pola doamu berubah. Tidak cari tangan, tetapi dikatakan apa? Dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni mereka serta memulihkan negeri mereka. Sudah tangkap pesan Tuhan hari ini? Responmu menentukan berkat Tuhan. Ya, responmu ditentukan cara pandangmu. Hari ini saudara punya pandangan yang baru.
tentang ketika saudara mencari Tuhan. Barusan aja saya upload yang lagi nyari-nyari koin tuh. Tiba-tiba Tuhan kasih saya ide gitu ya. Semangat mencari sesuatu, tuh saya kasih caption catatan. Seandainya, kan pada cemplung tuh, wah pada koin, nggak ada gunanya, emang bikin lu kaya, bikin lu bahagia, kan enggak, tapi sukacita ya, saya kirim di grup ya, yang nonton nggak, cemplung, wah Lucy paling suaranya teriakannya jelas banget tuh, ketawa, sukacita gitu, cari koin ya, saya bilang, seandainya saudara mencari Tuhan, semangatnya seperti itu membuat Tuhan tersenyum. Tersenyum itu apa sih? Menyinari. Sudah lihat ya, saya kalau doa penutup, kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Itu Tuhan tersenyum. Kalau saudara disenyumi sama Pak Jokowi, udah tuh proyek pasti gol dah. Tangkap? Kalau saudara ketemu bos besar, bos itu tersenyum lebar, udah deh, pasti gaji lu naik deh. Betul nggak? Mau nggak saudara membuat Tuhan tersenyum? Ya itu, dengan cara apa? Cari wajahnya. Tangkap. Lihat, semangat Tuhan memulihkan saudara itu seperti apa ya? Tangkap spirit ini, semangatnya. Frank, Yesaya 30 ayat 18. Yesaya 30. Kamu nggak pakai handphone ya, lebih cepat. Dipakai itu. Ya. Mereka lebih cari handphone. Yesaya 30 ayat 18. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Siapa di sini yang menanti-nantikan Tuhan? Dengar firman ini. Sebab Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan sayangnya. Saya sebagai bapak sering ya mau memberi kepada anak saya, itu saya tunda dulu ntar tunggu dia udah dewasa atau tunggu mantep lah dia punya hatinya, wadah untuk menerima berkat tuh hati. Pengennya kita mah cepet-cepet gitu. Nah ini gambaran nih. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Yang lagi duduk, Tuhan lagi duduk. Sebab itu Dia bangkit hendak menyayangi kamu. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi. Apa? Saingan berat daripada Tuhan. Apa saingan berat dari Tuhan? Uang. Dia mau saudara datang hari Minggu cari wajahnya, dia pengen peluk saudara. Tapi ada penghalangnya. Omset lagi rame. Itu gambaran yang tadi tuh, baru beli lembu, beli ladang, baru kawin. Terus dikatakan apa? Hendak menyayangi kamu sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Perhatikan Allah yang adil. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Nah, di ayat yang tadi saya katakan, akhirnya Tuhan harus beracara sebagai berikut. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar antar umatku, belalang pelahap nih, sakit nggak sembuh-sembuh, total 1 tahun habis kali udah 30 juta, kasihan banget. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Nah ini, Tuhan mau saudara merendahkan diri. Makanya saudara jangan mau dikompori oleh si iblis. Iblis tuh maunya membuat saudara itu selalu tinggi hati. Frank, 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 8. Waktunya Tuhan seperti apa? Ya, yuk. Franklin sebelum baca, saya baca ulang tadi ya, Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Yang menjadi penghalangnya di mana? Frank, baca Frank. 1 Petrus 5 ayat 6 yang lantang. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nggak bisa datang ke gereja gara-gara 7 nih. Baca ayat 7-nya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Terus si singa ngaum-ngaum. Lu gila lu, hari Minggu lagi rame-rame lu malah kagak ke gereja, malah kagak buka usaha apalah. Ibadah mah minggu depan masih ada. Itu iblis mengaum-ngaum. Lu digituin,
terus lu ampuni, mana bisa, mana boleh. Orang model begini mah nggak boleh diampuni. Dia gebuk, lu harus hantam, sikat abis. Sudah dinaikin, dikomporin tuh. Ayo, ayat 9-nya, ayat 8. Baca nih, dengar ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Berjalan berkeliling. Terus? Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mengaum-ngaum itu nggak apa? Keluarin suara. Wih, jangan. Ini proyek luar biasa lu, gereja melulu lu, tapi lu miskin terus. Nah, lu dikomporin begitu. Tangkap nih. Tuh, singa mau ngaum-ngaum. Kalau saudara mau ampuni seseorang atau minta maaf, jangan lu menurunkan derajat lu. Nah, iblis selalu mau adalah saudara tetap tinggi hati. Dia nggak mau saudara itu rendah hati, karena dia tahu, si iblis ini tahu dalam kerendahan hati ada banyak berkat. Dia nggak mau, dia maunya saudara, ayo tinggi hati terus. Perhatikan perkataan saya, mujizat bisa terjadi kepada orang yang berdosa, tetapi tidak bisa terjadi kepada orang yang tinggi hati. Firman yang ayat 6, Frank, 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktu. Siapa yang menanti waktunya Tuhan? Kapan Tuhan meninggikan kita? Saudara harus punya standar kerendahan hati, standarnya Tuhan. Saya kasih satu gambaran begini ya. Ini standar ya. Air mengalir nih dari sini ya, ngalir ya. Saudara ada di atas. Berkat Tuhan selalu dikatakan mengalir. Ya, tercurah. Artinya dari atas ke bawah. Ini berkat Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kalau orang yang ada di sini tinggi hati, pertanyaan saya, dia dapat gak bagian ini? Dia dapat kalau dapat muncratan kan ya, kecipratan ya. Saudara mau dapat cipratan rezeki, bodoh. Waduh bos, dapat nih Kang tahu 100 juta, gue kecipratan dong. Iya, 20.000. Mau begitu, berkat receh. Artinya, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat menurut standar Tuhan. Saudara harus di bawahnya dia dong. Di bawah sumber air ini dong. Betul nggak? Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Jangan sejajar, juga nggak dapat ini. Sampai saudara harus ada di bawah. Tangkap? Ini ketika tercurah, saudara dapat apa? Bahasa kuyup apa kecipratan? Itu namanya saudara diguyur, berlimpah. Tangkap pesan Tuhannya? Itu bisa didapat dengan apa? Orang-orang pilihan. Yang diutamakan apa? Tuhan mencari apa? Hatimu, kerendahan hati. Ya, saya mau ulang lagi. Dalam doamu jangan sekali-kali tidak minta dua hal ini. Kerendahan hati, takut akan Tuhan. Frank baca Amsal 22 ayat 4. Saya mau tanya ulang, saudara jawab yang jujur. Setiap hari saudara berdoa nggak yang dua hal ini? Enggak kan? Buat apa dengar firman Tuhan di hari Minggu? Saya himbau selalu ini. Jangan sampai tidak minta ini. Apa? Kerendahan hati, takut akan Tuhan. Karena berkatnya, Frank. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Dua hal ini aja. Adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini akibat dari saudara punya kerendahan hati, takut akan Tuhan. Saudara merindukan pribadi Tuhan. Akibatnya yaitu apa? Ganjaran kerendahan hati apa? Dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan. Mau kaya nggak? Terus mau dihormati orang nggak? Terus ada satu kehidupan yang penuh arti. Tangkap pesan Tuhan, ya. Ya, penutup. Boleh Frank, musik di A ya. Saudara, saya yakin saudara. Hah? Apanya? Oh enggak. Saudara sering nggak memegang ayat ini? Ulangan. Roma 8 ayat 28. Pak Thomas pasti langsung apal. Ketika kita dapat masalah persoalan, saya pegang ayat ini aja deh. Siapa yang hafal? Roma 8 ayat 28. Coba
Ayo. Apa? Ya, yang ayo baca yang keras. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Ini saudara mengasihi Tuhan tetapi tidak terpanggil. Sebab banyak yang dipanggil tapi tidak terpanggil. Saya baca ulang ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, walaupun sesuatu itu tidak baik kelihatan mata. Ya memang nggak baik, tetapi mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang, katakan sama-sama, terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi saudara dipanggil ini ada rencana Tuhan, ada berkat Tuhan. Orang-orang yang tadi punya alasan saya nggak bisa hadir di pesta pernikahan, saya minta maaf. Emang dia datang suruh kerja, beres-beres piring, apa suruh makan? Suruh apa? Pesta makan. Berarti planningnya Tuhan, rencana Tuhan itu adalah berkat yang dahsyat buat lu orang. Tapi lu bilang apa? Sorry Tuhan, saya minta dimaafkan dengan alasan yang tadi. Ini namanya dipanggil tapi tidak terpanggil. Saya baca ulang ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oh, saya mengasihi Tuhan, saya melayani Tuhan. Tapi kalau urusan buat pelayanan yang ke anu-anu, oh sorry dah, padahal panggilannya ke sana tuh. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Secara kasat mata memang, waduh, boncos di gua, rugi nih. Tapi ada berkat dahsyat luar biasa. Saya mau katakan hari ini bisa terjadi retret itu, saya jujur di luar dari akal saya, logika saya. Ngeri-ngeri sedep. Ini biaya nggak murah, benar. Tadi kita punya planning ini curhat sedikit ya. Feby bilang, Om kita bikin retret aja. Ya udah, kita mau ngirit di bus nih ya. Masing-masing yang bawa kendaraan ya. Bawa kendaraan sendiri, kita udah mau ngirit 6 jutaan tuh buat bus doang. Udah, ya udah kalau begitu saya tanya, kamu ikut dong? Aduh, Om saya nggak punya kendaraan. Nah itu jadi pergumulan buat saya. Akhirnya kita bisa sewa bus. Terus, waduh cateringnya bagaimana nih? Jujur ya, kalau catering yang kita pesen nih dari orang lain, nggak seenak yang sekarang nih. Jujur nggak saudara? Saya ngomong nih. Kalau Luki ajak saya makan di Ano, nggak seenak ini nih. Kalau di restoran Ano kalau 1 sampai 10 ya paling 6, 7. Kalau ini 8, 9. Bener gak sih? Ya. Ayo saya undang saudara bangkit berdiri. Saya undang saudara bangkit berdiri. Saudara mau mata saudara tertuju kepada Tuhan ya. Saya mau katakan, apa yang kau lakukan buat Tuhan, Tuhan akan melakukan buat saudara itu selalu double porsi. Jadi matamu tertuju kepada Tuhan, mata Tuhan akan tertuju kepada kamu, itu bisa 2 kali. Ini di A ya. Mataku tertuju padamu. Katakan ini dengan hati yang tulus ya. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Jangan sebagian-sebagian, semuanya. Kita minta apa? Masuk dalam panggilan Tuhan, rencanamu. Mau ya? Untuk apa? Nah ini dalam rencana Tuhan. Aduh mataku tertuju padamu. Saya minta saudara tutup matamu. Kata-kata lagu ini anggap sebagai ungkapan doamu di tempat ini. Saudara bawa pulang
sampai rumah, lihat ada berkat dahsyat. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti panggilan Tuhan. Doa yang berkenan bukan mengubah kehendak Tuhan, tapi menemukan kehendak Tuhan. Kau selalu menyenangkan, kau senangkan Tuhan, Tuhan akan senangkan kau 2 kali dari awal. Ungkapan doamu ya. Ini doamu. Bapa dengar penyataan anak. Mereka sedang berdoa dalam bentuk lagu ini, Bapa.